Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan pada kalian semua tentang apa itu kaligrafi. Jadi sebelum kita melakukan proses pembelajarannya, saya ingin kalian kenal dulu bagaimana itu kaligrafi dan berasal dari mana dia. Kaligrafi itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu kalios dan grafia, yang mana kalios itu berarti indah dan grafia itu berarti tulisan atau coretan. Jadi kalau kita satukan kaligrafi itu bisa diartikan sebagai tulisan indah. Lalu kalau disebut dengan tulisan indah, apakah itu hanya tulisan Arab? Tidak ya, hanya saja kata kaligrafi di sekitar kita identik dengan tulisan Arab yang indah. Namun pada dasarnya kaligrafi itu hanya mewakili dari kata tulisan indah itu sendiri, tidak mewakili bahasa atau tulisan yang diambil. Jadi kalau kaligrafi Arab kayak gitu, kalau misalkan dia dari tulisan Arab. Kaligrafi Cina, nah itu kalau misalkan tulisannya menggunakan tulisan Cina. Kaligrafi sendiri pertama kali ada itu di Mesir. Namun ada juga yang mengatakan kaligrafi itu sendiri sudah ada sejak pada zaman Nabi Adam alaihissalam, yang mana pengetahuan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya di situ Allah mengatakan bahwa Allah mengajari Adam pengetahuan tentang semua nama. Diperjelas lagi, 300 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam meninggal, beliau membuat sebuah tulisan pada tembikar, yaitu tembikar tanah. Nah, yang mana tembikar tersebut dibakar jadi lebih awet. Kalau istilah kita itu seperti guci. Nah, yang mana ketika tembikar itu waktu beliau wafat, tepatnya setelah zaman Nabi Nuh, itu ada yang namanya bumi sedang dilanda banjir. Kita tahu kan ya, salah satu keadaan saat pada zaman Nabi Nuh itu adalah banjir, dan dimana Nabi Nuh itu berhasil membuat kapal untuk umatnya agar bisa selamat dari bencana banjir tersebut. Nah, pada zaman tersebut tembikarnya ikut hanyut. Lalu ketika air mulai surut, tembikarnya kembali ditemukan oleh keturunan-keturunannya, dan setelah dilihat ternyata di tembikar itu terdapat tulisan, tapi hanya dalam bentuk tulisan. Nah, sedangkan tulisan indah atau kaligrafi itu sendiri pertama kali ditemukan di Mesir. Dan di Mesir ini terdapat beberapa jenis kaligrafi atau khat yang diberi nama Fenisia, Arami, dan Musnad. Nah, setelah perkembangannya di Mesir, kaligrafi berkembang hingga ke Asia, Eropa, dan sekarang juga sudah bisa kita rasakan ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri ataupun kaligrafi Arab itu jenis tulisannya ada sebanyak 8 buah. Yang pertama ada khat kufi, yaitu khat tertua atau khat yang menjadi penulisan pertama Al-Quran. Yang kedua ada namanya khat riq'ah, itu dimodifikasi dari khat kufi. Yang ketiga ada yang namanya khat naski, lalu ada khat diwani adi, khat diwani jali, ada khat farisi, khat sulus, dan yang terbaru ini ada yang namanya khat maghribi. Jadi khat yang paling baru masuk ke Indonesia adalah khat maghribi. Khat maghribi ini bisa dikatakan tulisan khat kufi tapi versi kunonya. Cabang atau golongan yang terdapat di Indonesia itu ada 4. Yang pertama ada naskah. Naskah ini sendiri terbagi menjadi 2. Ada naskah wajib dan ada naskah pilihan. Untuk naskah wajib, penggunaan tulisannya hanya menggunakan satu jenis khat, yaitu naski, yang sering kita jumpai dalam penulisan Al-Quran.
Lalu yang kedua itu ada yang namanya naskah pilihan. Naskah pilihan ini tulisannya berisi sebanyak 6 buah jenis tulisan, namun untuk sekarang dipersempit menjadi 4 buah tulisan. Jadi ada 4 jenis khat yang berbeda dalam satu buah karya. Lalu golongan yang kedua ada yang namanya mushaf. Mudahnya kalau ingin melihat mushaf, kalian bisa buka halaman pertama pada Al-Quran, yaitu pada surah Al-Fatihah. Nah, seperti itulah tampilan mushaf, yang mana di bagian tengahnya terdapat sebuah tulisan, lalu di samping-sampingnya terdapat background atau hiasan, atau juga bisa disebut dengan bingkai yang bermotif bunga berwarna-warni. Nah, jenis tulisannya hanya satu, jadi boleh memilih antara 8 jenis tulisan tadi. Namun cenderung yang lebih umum atau yang biasa digunakan oleh orang-orang adalah khat naskih. Lalu golongan yang ketiga ada yang namanya dekorasi. Nah, ini gambar dari sebuah dekorasi, yang mana dekorasi ini perpaduan dari khat naskah dan khat mushaf. Golongan naskah dan golongan mushaf. Kenapa? Karena dia menggunakan motif bunga bingkai berwarna-warni dalam karyanya, namun juga menggunakan berbagai jenis tulisan. Jadi kalau sebelumnya ada 7 buah jenis tulisan di dalam golongan dekorasi, sekarang bisa kita temukan 5 jenis khat. Lalu yang terakhir ada yang namanya kontemporer, atau kalau orang-orang pada umumnya menyebutnya seperti lukisan. Hanya saja untuk jenis kaligrafi kontemporer ini memadukan antara lukisan dan Al-Quran. Jadi caranya itu tulisan Al-Quran atau ayat Al-Quran diperhatikan maknanya. Kalau misalkan makna tentang peristiwa Nabi Nuh, maka lukisan yang digambarkan itu menggambarkan peristiwa Nabi Nuh. Jadi dalam peristiwa Nabi Nuh, apa yang kita ketahui dalam ayat tersebut, misalkan tentang banjir tadi, maka akan ada sebuah gambar kapal dengan bencana yang seperti banjir melanda atau ombak-ombak. Nah, nanti itu diekspresikan melalui tulisan, sedangkan ayatnya tadi menjadi satu dengan lukisan. Jadi misal ayatnya menjadi ombak, ayatnya menjadi puing-puing reruntuhan, ataupun ayatnya ada yang menjadi kapal. Itu adalah contoh dari jenis kontemporer. Untuk di sekolah, saya tidak akan mengajarkan golongan ini, namun saya akan mengajarkan jenis khat atau tulisan yang akan kalian gunakan. Nah, untuk yang mempelajari golongan akan saya ajarkan di les atau di kegiatan ekstrakurikuler. Berikutnya, alat tulis kaligrafi. Untuk alat tulis kaligrafi, saya sudah buat videonya, jadi nanti akan saya tampilkan di video berikutnya. Di video berikutnya ada alat tulis kaligrafi. Oke, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian buat sebuah rangkuman, lalu kalian tulis melalui buku tulis atau boleh juga kalian ketik. Nanti silahkan dikumpulkan di classroom. Saya tunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kaligrafi. Semoga berkah ilmunya, semoga bisa diambil manfaatnya. Paling tidak kalian telah menyelesaikan kewajiban kalian sebagai pelajar, yaitu belajar, dan sebagai seorang muslim kalian ada untuk menuntut ilmu. Semoga Allah memberkahi jalan kalian, dan semoga Allah membukakan pintu keberkahan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.